Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel yang ditunggu-tunggu, yaitu Kabut Hitam. Masih di segmen obrolan horor. Masih bersama saya yaitu Rizky Ale dan teman saya Mas Yogi. Mas Yogi. Kali ini kita konsepnya berbeda lagi karena ada keadaan Mungkin studionya lagi rehabilitasi. direhabilitasi, diisolasi. Ya, Karena ada sesuatu yang perlu direnovasi, seperti hati ini yang sudah lama tak. Alah, seperti obrolan kita pada awalnya, segmennya sebenarnya ini konsepnya obrolan anak warungan. Kita langsung live podcast di warung TKP angkringan. biar lebih meresapi ke warungan ini. Iya, kesuan langsung ya. Jadi itu kursiku, Alah, judulnya itu kursiku. Kalau ada kursi di rumah kosong, biarkan saja, jangan dipindah. Dari Mas Freddy Aspire double E. dengan user Twitternya yaitu Freddy Raskin. Mungkin masih panitia beras miskin. Oh iya, bisa juga. Inspirasi dari beras miskin. Jadi seperti apakah kisah horor dari Mas Freddy? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai dan nyalakan rokok untuk menemani kalian mendengarkan obor. Langsung aja. Oke Bor, langsung aja kita nyalakan obornya. Jadi di tahun 2014 di dekat rumahku ada sebuah rumah tua. Dulunya rumah itu adalah milik salah satu orang kaya. Ada dua rumah yang digandeng menjadi satu bagian. Yang di depan dijadikan toko sembako dan yang sebelahnya dijadikan rumah. Tapi sejak 10 tahun lalu rumah itu dibiarkan kosong. Tidak ada penerangan jika malam dan tidak ada yang merawat di siang hari. Tumbuhan liar dibiarkan menjalar pagar. Sebagian tembok sudah mengusam dan mengelupas karena waktu. Pohon alpukat sudah membesar seolah menutupi bayangan seluruh bagian rumah. Perabotan di dalam rumah sebagian besar sudah hilang. Ada yang mungkin diambil orang atau dibawa pemiliknya sebelum pindah rumah. Yang tersisa tinggal sebuah kursi kayu yang dibiarkan menghadap sudut tembok. Memang tak terlihat dari luar, tapi jika diintip dari jendela akan tampak kursi tersebut. Aku, sebut saja namaku Agung, tinggal tak jauh dari rumah tua itu. Sebenarnya aku agak menghindari dekat-dekat rumah itu karena kata beberapa orang ada penunggu yang kerap menampakkan diri. Bahkan di siang hari. Sampai di suatu hari ada sebuah rental PS yang baru dibuka di desaku. Kebetulan lokasinya berada di seberang rumah tua itu. PS Rental PS. Milan Namanya rental Pak Wajik. Kotak Wajik. terobosan dari. Sejak dibuka saat itu rental itu terus ramai. Ada beberapa anak yang bahkan sampai order untuk bisa mendapatkan giliran main PS. Karena tak ingin ketinggalan, aku dan kelima temanku yaitu Zain, Rama, Wafa, Kolbi, dan Adit ikut order. Sayangnya karena terlambat pesen, kita dapat jatah main PS jam 10:30 malam. Kebetulan rental itu buka sampai jam 4 pagi. Akhirnya kita tetap nyewa langsung 5 jam. Malam harinya, setelah berkumpul di pos ronda, kita berenam akhirnya berangkat ke rental PS tersebut. Kita sepakat akan membuat
mode game League Cup supaya semua tim bisa bertemu. Sambil berjalan, Rama dan Wafa mengatur setiap pemain nanti akan menggunakan tim apa saja. Tepat pukul 22.15, kita berenam sampai di rental PS Pak Wajik. Rama yang sudah tidak sabar langsung menyiapkan diri duduk di belakang anak yang sedang bermain. Kebetulan aku kenal Mas Tommy dan Mas Pian. Jam 22.35 kita berenam akhirnya mulai mendapat giliran. Seperti biasanya, pemain sepak bola di PS selalu seru. Agar tidak lama menunggu, kita atur setiap game hanya berlangsung 10 menit. Setelah satu putaran liga selesai, kita ganti dengan mode cup. Pertandingan ini dibuat lebih lama dengan durasi 15 menit. Partai final mempertemukan Rama dan Wafa. Karena tak ingin pertandingan berlangsung lama, kedua sepakat menaikkan waktu pertandingan menjadi 20 menit. Karena masih lama, aku, Zain, Kolbi, dan Adit memilih duduk di depan halaman rental PS itu. Kebetulan ada kursi panjang. Kursi itu mepet di dinding rental PS karena hanya muat untuk 3 orang aja, Mas. Akhirnya aku pun berdiri sambil bersandar ke dinding rumah tua itu yang berada seberang rental PS. Lek ono sing ngadeg ya ora penak, sik tak golekno kursi, kata Mas Kolbi. Kolbi tampak celinguk di dekat rental PS, tapi tak menemukan kursi. Dia kemudian melirik ke arah jendela yang ada di belakangku. Kolbi melihat ada kursi berdiri di dalam rumah itu. Tanpa berpikir, Kolbi langsung masuk ke dalam rumah tua. Katen yang di call, tanyaku. Seperti tak mendengarkan, Kolbi langsung masuk ke dalam area rumah tua. Karena tak dikunci, Kolbi bisa dengan cepat mengangkat kursi itu lalu meletakkan ke tempatku berdiri. Wes tunggu gini aja. Mosok jagongan ngadeg rapi enak, Cok. Saat Kolbi setelah menaruh kursinya. Awalnya aku sedikit khawatir, tapi melihat teman-teman yang lain santai, akhirnya tetap kududuki saja kursi tersebut. Kolbi mulai menyalakan rokoknya dan menawari kita. Ku ambil sebatang dan langsung ku bakar. Kemudian kita berempat mulai ngobrol ngalor ngidul dengan santainya. Di tengah asik ngobrol, tiba-tiba Kolbi seperti mencari sesuatu di dalam saku bajunya. Sepertinya handphonenya tertinggal. Radit masuk ke rental PS itu, tapi tidak menemukan HP si Kolbi. Rama dan Wafa masih asik melanjutkan partai final pertandingan. Gak enak kol ning jero, kata Radit. Waduh, neng ndi ya? Si Kolbi mengacak-ngacak saku jaket dan celananya. Kolbi kemudian berdiri. Dia ingin masuk lagi ke dalam rumah untuk memastikan apakah HP-nya tertinggal di dalam rumah tua itu atau tidak. Sesaat setelah berdiri, entah apa yang dilihatnya, Kolbi berteriak sambil menunjuk jendela yang ada di belakang kepalaku. Kebetulan di belakang kepalaku ada jendela yang tertutupi jaring besi dan langsung menghadap ke ruang tamu. Kompor cok panas. Ruang tamu rumah tua itu. Kolbi langsung berlari, diikuti Radit dan Zain juga ikut berlari. Karena mereka berlari, aku pun beranjak dari kursi. Tiba-tiba, aku merasakan ada tangan kuku tajam yang seolah keluar dari jendela dan membekap mulutku. Tanpa menoleh ke belakang, aku langsung berlari mengejar teman-teman yang sudah jauh. Kita berempat kemudian berhenti di pos ronda. Kebetulan ada 2 orang tua di sana.
Setelah mengatur nafas, aku bertanya kepada Colby tentang apa yang dilihatnya. Kata Colby, dia melihat ada sosok wanita dengan rambut awut-awutan yang tiba-tiba muncul di jendela. Radit juga mengatakan hal yang sama. Berbeda dengan Zainal yang ikut-ikutan lari. Aku juga bercerita jika ada sebelum lari, ada tangannya yang sempat membekap mulutku. Iku pipimu opo? Ogung. Colby tiba-tiba bertanya setelah aku bercerita. Aku langsung mencari kaca cermin yang terpasang di dinding pos ronda. Aku melihat ada bekas darah seperti noda cakaran. Tapi saat diusap, ternyata itu bukan darah dari wajahku. Aku pun langsung gemetaran ketakutan. Pak Muji yang berjaga di pos kemudian menanyai kami tentang apa yang terjadi. Colby menceritakan semuanya kepada Pak Muji. Wah lele, kursi itu ada yang punya. Kalau ada kursi dalam rumah kosong, apalagi ngadep ke tembok, jangan diambil, kata Pak Muji memarahi kami. Aku dan teman-teman hanya bisa menunduk. Pak Muji sempat menyuruh kami mengembalikan lagi kursi itu ke dalam rumah. Tapi tak ada dari kami yang berani kembali ke sana. Tak lama kemudian, Wafa dan Rama menyusul kami. Mereka sempat marah-marah karena ditinggal begitu aja. Colby lagi-lagi bercerita ke mereka berdua. Dan akhirnya, sesuai kesepakatan, kami berempat akan mengembalikan kursi itu pagi harinya. Wafa dan Zain tidak bisa ikut menemani karena rumah mereka ada di dusun sebelah yang agak jauh. Esoknya, Colby sudah membangunkanku. Malam itu aku menginap di rumahnya. Di luar rumah, Rama dan Radit sudah siap ternyata. Karena jam 7, mereka harus membantu orang tuanya menyadap karet. Kita berempat kemudian berangkat ke rumah tua tersebut. Anehnya, kursi yang seharusnya berada di pinggir dinding ternyata sudah tidak ada. Colby mencoba mengintip dari balik jendela berjaring besi. Ternyata kursi itu sudah berada di kursinya. Sudah kembali ke posisi awal. Seperti seolah kursi tidak pernah beranjak dari tempat itu. Tak jauh dari kursi, Colby melihat HP yang dicarinya semalam. Ayo rek, kancanan aku mlebu. Akhirnya kita berempat masuk ke dalam rumah tua. Aku, Rama, Adit, dan berjalan berdempetan. Meski sudah ada cahaya matahari, tapi entah kenapa seolah bagian dalam rumah itu tak tembus cahaya. Colby dengan cepat langsung mengambil HP-nya yang terletak di dekat kursi. Sesaat setelah tangannya menggapai HP, kita berempat mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Aku dan ketiga teman sebenarnya sangat ketakutan. Radit sudah siap-siap berlari, tapi kita juga penasaran siapa kira-kira yang pagi-pagi udah ada di sana. Suara langkah semakin dekat. Kita berempat lalu melirik ke arah anak tangga. Ada seseorang perempuan yang berdiri di sana dengan gaun putih, rambut panjang yang mengembang bercampur hitam dan rambutnya itu berubah. Matanya lalu melirik ke kita sambil mengembangkan senyum yang mengerikan. Aku, Colby, dan Rama langsung berlari. Radit sempat mematung, tapi akhirnya diangkat oleh Colby. Sebisa mungkin kita keluar dari rumah dan berlari menjauh rumah tersebut. Sejak saat itu tidak ada dari kita berempat yang berani mendekati rumah itu lagi. Pernah suatu waktu Radit berusaha mengambil layang yang tersangkut di pohon alpukat, dan wanita itu kembali muncul. Radit nyaris jatuh dari pohon karena kaget. Untung saja ada Rama yang kebetulan
juga ikut mengejar layang-layang dan menangkap tubuh Radit. Selesai. Ini ceritanya hampir sama kayak Mas ya. Cerita villa mana itu? Sing korsine ngadep di kamar mandi. Tretes. Villa Tretes gak salah. Mbuh lali aku. Villa Tretes Iya. yang apa bendane pindah sendiri. Ya pokoknya ikulah. Jadi korsine iku emang bener-bener dipindah pun balik maneh, kembali lagi ke tempatnya itu. Menghadap ke kamar mandi. Mungkin rumah tua itu ada sejarahnya. Dan dulu paling makhluk yang menempati tempat itu kesel, berarti lungguh terus. Oh iya. Iya. Jadi nggak mau diambil kursi. Kalau diambil ya marah itu ya, mengganggu. Kalau main PS ya main PS aja. Iya. Silo. Kalau nggak ada kursi ya duduk di bawah gitu. Ya cukup sekian lah cerita kisah kali ini. Mas Freddy Raskin. Oke, cukup sekian untuk kisah kali ini. Mohon maaf bila ada salah katanya, ada salah ucapnya, salah dalam menceritakannya, kami mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Obrolan obrolan horor.